Sudah siap belum? Sudah ya? Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Mama Papa. Kali ini kita berjumpa kembali bersama Ibu Guru, Susi, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan MPLS yang ke-3. Oke, di hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Oke, anak-anak sudah siap? Pasti sudah siap semua. Hebat. Semuanya sudah hebat. Sudah pinter. Nah, coba duduknya yang enak. Ya, duduknya yang enak. Mamnya, minumannya disimpan dulu karena kita akan memulai. Oke. Sebelum kita mulai, Bu Guru mau lihat dulu nih. Kelas-kelasnya sudah lengkap atau belum? Coba. Hari ini adik kelompok bermain ikut ya. Sama-sama ya dengan kita. Oke. Coba Bu Neni mau lihat dulu nih. Coba lambaikan tangan. Untuk Dede kelompok bermain. Sudah lengkap belum? Coba angkat tangannya. Ada enggak ya? Iya, pinter. Oke. Untuk Dede TKA 1. TKA 1 mana 1? Oke, pinter. TKA 2, mana TKA 2? Sudah lengkap belum? Iya, TKA 2. TKB 1. Kakak TKB 1. Oke, good. TKB 2. Iya, baik. Semuanya sudah hebat, sudah siap ya. Kita akan memulai kegiatan MPLS kita, masa pengenalan lingkungan sekolah yang hari yang ketiga. Nah, oke. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Tapi Bu Neni mau mendengar suaranya anak-anak yang hebat dan semangat dulu. Coba, Bu Guru mau dengar suaranya. Anak-anak boleh buka mikrofonnya ya. Oke, coba. Tepuk anak hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Oke, good. Pintar semuanya. Kita akan memulai kegiatannya dengan memohon berkat Tuhan hari ini supaya kita hari ini bisa mengikuti kegiatannya dengan baik. Ya, sikap doa yang baik kita siapkan yuk. Dapat apa, Mam? Ya, kalau ada yang masih pegang mainannya disimpan dulu. Tidak ada yang sambil bobo-bobo ya, duduknya yang rapi. Kemudian satu lagi, anak-anak siapkan tempatnya yang rapi ya. Yuk, kita akan memulai berdoa bersama. Tepuk berdoa, ambil sikap, buka tangan, kepala tunduk, tutup mata, berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini kami semua boleh berjumpa kembali bersama Ibu Guru dan teman-teman semua. Tuhan, hari ini kami sudah siap untuk mengikuti kegiatan MPLS hari yang ketiga. Berkati kami Tuhan, semoga kami selalu sehat, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan hari ini. Berkati juga Mama dan Papa yang mendampingi kami, menjaga kami, sehingga kami hari ini bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Amin. Bunda Maria, bintang samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak hebat semuanya. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat. Ya, doanya hebat, pinter. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi Ibu Neni. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu Siswa. Selamat pagi Ibu Sisil. Selamat pagi Ibu Mia. Selamat pagi Ibu Chandra. Selamat pagi Ibu Helena. Selamat pagi Suster Lia. Selamat pagi teman-teman. Tuhan memberkati. Oke. Siapa yang masih tetap semangat hari ini? Tetap semangat. Iya, pasti semuanya. Coba sekarang kita. Satu hati. Satu semangat. Yes. Nah, anak-anak hebat hari ini. Anak-anak, untuk hari ini kita akan mengikuti kegiatan MPLS untuk kegiatan hari ini hari yang ketiga. Nah, anak-anak, hari ini kita akan ditemani oleh ibu. Ada satu ibu nih. Kira-kira ibu siapa ya? Ibu ini ingin melihat anak-anak belajarnya hari ini baik. Anak-anak ibu ini akan melihat anak-anak belajarnya pinter nggak hari ini. Nah, ini kita akan ditemani oleh ibu pengawas. Namanya Ibu Iin. Nah, mana Ibu Iin? Selamat pagi Ibu Iin. Selamat datang di KBTK Tarakanita 5. Coba anak-anak, mana suaranya? Selamat pagi Ibu Iin. Pagi Ibu Iin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, selamat datang kepada Ibu Iin. Selaku ibu pengawas di Kecamatan Pulau. Nah, nama Ibu Iin ini ibu pengawas adalah Ibu Iin Suparti SPDMM. Nah, Ibu Iin hari ini mau lihat anak-anak semuanya pintar ya Bu ya. Boleh, dengan senang hati. Iya, terima kasih Ibu Wilujeng Sumping. Selamat datang di KBTK Tarakanita 5. Selamat berproses bersama kami anak-anak KBTK Tarakanita 5. Baik, anak-anak, kita akan memulai kegiatan hari ini, tapi kita mau gerak-gerak dulu, kita mau nyanyi-nyanyi dulu supaya nggak ngantuk ya. Oke, ya, kita mau gerak-gerak sedikit. Silakan anak-anak boleh berdiri ya. Ya, boleh berdiri. Oke, Ibu Helena, silakan. Oke, anak-anak, terima kasih, hebat semuanya. Oke, silahkan kembali duduk dan mengikuti kegiatannya. Oke, terima kasih ya. Ya, anak-anak, untuk kegiatan hari ini, nanti kita akan mendengarkan tentang pelindung sekolah Tarakanita. Oke, anak-anak, nanti kegiatan ini akan disampaikan oleh Suster Lia. Ya, Suster Lia nanti akan bercerita, akan memberitahu anak-anak siapa sekolah pelindung sekolah KBTK Tarakanita 5. Ternyata sekolah kita ada pelindungnya, Bu. Nah, oke, ada pelindungnya loh anak-anak. Tapi sebelum kita mendengarkan dari Suster, nah tadi Ibu Iin yang sudah hadir bersama kita, yang sudah menemani kita hari ini, ingin menyapa anak-anak dulu, ingin menyampaikan sesuatu untuk anak-anak. Nah, kita mendengarkan Ibu Iin dulu ya, anak-anak sudah siap semuanya? Sudah. Kalau sudah siap, kepada Ibu Iin,
Dipersilakan. Silakan, Bu. Terima kasih Ibu Neni atas waktunya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat selalu ya. Wah, hebat-hebat semua. Pagi juga untuk ibu guru semuanya di TK Tarakanita 5 ya. Ini sudah luar biasa. Berarti pertemuan pagi hari ini adalah pertemuan yang ketiga ya untuk mengadakan MPLS. Seperti itu ya, Bu Neni, betul? Iya, Bu, betul. Ini sangat luar biasa ya programnya, baik dari Bu Mia selaku kepala sekolahnya maupun ibu gurunya sudah memprogramkan. Pertama kali awal masuk langsung mengadakan pengenalan lingkungan sekolah ya. Ini sangat luar biasa. Mungkin Bu In sedikit mau menyapa anak-anak, boleh kan? Boleh, Bu. Boleh ya. Di sini Ibu In sudah melihat, wah banyak sekali ya ibu guru dan anak-anak ini yang ada di layar ini ada 66 ya. Ada 66. Ini luar biasa. Bu In melihat anak-anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Wah, sudah siap ya, sudah siap mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh ibu gurunya. Ya, Bu In tanya sudah sarapan atau belum? Sudah ya Bu ya, sudah tentunya sudah mandi, betul tidak? Sudah sarapan, betul tidak? Sudah. Ada yang mandinya masih dibantu Mama? Ada yang mandinya sudah sendiri, aku sudah bisa Bu Iin mandi sendiri. Ada yang sudah seperti itu? Sudah. Wah, kalau sudah bisa mandi sendiri, Bu Iin angkat jempolnya 2 untuk anak-anak, ya. Setelah mandi, pakai baju. Wah, Bu Iin, aku pakai bajunya sudah bisa pakai baju sendiri. Wah, angkat jempol 2 lagi. Aku udah bisa. Chelsea udah bisa. Udah pakai untuk Chelsea. Untuk teman-teman yang lainnya Udah yang bisa belum kemarin. Oh iya, yang belum bisa belajar ya sayang ya. Mama, aku ingin belajar memakai baju sendiri. Nah, mulai besok boleh seperti itu ya, yang belum terbiasa. Siap? Aku ingin belajar menggunakan atau memakai baju sendiri. Mama, aku ingin sarapan, makan sendiri. Ya sayang ya. Itu. Kalau yang sudah sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri, jempolnya 2 dari Bu Iin. Ya sayang ya, tepuk tangan dong yang sudah sendiri. Iya, tadi Bu Iin melihat juga anak-anak ini olahraganya yang penuh semangat. Bahkan mamanya juga terlihat ya, mamanya juga ikut merespon nih. Ikut menyemangati anak-anaknya, ini sangat luar biasa untuk ayah bundanya ya, mensupport kegiatan MPLS ini. Nah, Bu In mau tanya, anak-anak senang sekolah di TK Tarakanita 5 ini? Senang. Bu guru-bu gurunya baik ya sayang ya? Ya, bu gurunya baik. Nah, jadi anak-anak mohon dimaklumi ya sayang ya. Mohon dimaklumi tahun ajaran ini kita semua masih melaksanakan pembelajarannya dari rumah. Ya sayang ya, kita belum bisa untuk belajar di sekolah, bertemu langsung dengan teman-teman, bertemu langsung dengan ibu guru, ini belum bisa. Dikarenakan apa ya, siapa yang tahu? Selsi bisa jawab? Dikarenakan apa Selsi? Pandemi. Karena pandemi. Betul, tepuk tangan untuk Selsi ya. Saat ini kita belajar masih dari rumah. Karena memang pandeminya
Masih ya, belum usai. Kita doakan mudah-mudahan pandeminya segera berlalu ya sayang ya, supaya kita bisa bertemu teman, bisa bertemu ibu guru secara langsung. Karena suasana masih pandemi, apa yang harus kita jaga? Siapa yang mau jawab? Menjaga kebersihan. Boleh? Elizabeth, boleh? Pakai masker. Kita dengarkan dulu Elizabeth ya. Coba Elizabeth. Ayo, Menjaga pakai masker, betul. Cuci tangan, betul. Apa pakai lagi? masker, cuci tangan. Cuci Makan yang tangan. bergizi. Makanan yang bergizi untuk menjaga imunnya, Jaga jarak. kesehatannya. Makan sayur. Lagi. Jaga jarak. Jaga jarak, betul. Apa lagi? Minum vitamin. Vitamin. Jaga jarak. Senam, olahraga. Jemur. Berjemur di bawah matahari ya. Istirahat cukup. Yang vitamin. Kenapa kayak gitu? Boleh kita jalan-jalan keluar dari rumah? Boleh. Di rumah Jangan aja dulu main-main. ya sayang ya. Jangan Boleh, dulu. emang harus di rumah. Betul ya. Kita harus tetap di rumah dulu saat ini ya sayang, untuk keamanan kita semua. Sering cuci tangan, makanan yang bergizi, menggunakan masker, minum vitamin, olahraga, tidur yang cukup, dan tidak berpergian atau keluar dari rumah. Ya sayang ya. Dan tentunya kita harus selalu bahagia. Ya, kita harus selalu apa? Bahagia. Kita harus selalu senang. Nah, pada saat ini kita senang semua ketemu dengan Ibu Guru. Senang banget. Senang ya, itu yang Ibu harapkan. Ya sayang ya. Nah, Ibu tidak bisa menyapa lama-lama. Kasihan Ibu Guru yang lainnya ya, yang mau menyampaikan materi-materi lainnya. Anak-anak sehat selalu, semangat selalu ya sayang ya. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Guru ya. Sukses selalu untuk anak-anak, sukses selalu untuk Ibu Gurunya, sukses selalu untuk ayah bundanya. Sehat selalu, salam hangat, salam sehat, salam semangat ya. Terima kasih. Boleh Bu Iin undur diri? Terima kasih Ibu Bu Iin. Iin mau berbincang-bincang khusus dengan Ibu Mia sayang. Iya, Ya, Bu Iin pamit ya. Ya, bilang apa anak-anak Ini sama ya. Ibu Iin? Terima Terima kasih. kasih Ibu Iin. Terima kasih sayang. Terima kasih. Ya, Terima kasih Ibu Iin. sama-sama Sudah berkenan Bu Iin. hadir. Ya. Nah, anak-anak tadi Ibu Iin sudah memberitahu anak-anak ya, sudah mengingatkan kembali anak-anak selalu sehat, selalu menjaga kesehatan, walaupun anak-anak masih di rumah belajarnya harus masih tetap semangat. Tadi Ibu Iin juga bilang sama anak-anak, jaga kesehatan, jangan sampai kendor, nggak boleh lupa cuci tangannya harus rajin, makannya makan yang banyak, makan yang bergizi. Nah, itu semua kita harus ingat-ingat supaya anak-anak tetap sehat. Nah, tadi Bu Iin sudah menyampaikan banyak hal. Sekarang kita mau mendengarkan suster yang akan menyampaikan tentang pelindung sekolah KBTK Tarakanita 5. Nanti kita mau lihat, memang ada ya sekolah KBTK Tarakanita 5 pelindungnya. Nah, kita mau bersama-sama mendengarkan suster. Kepada suster Lia, dipersilahkan. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi, Suster Lia. Selamat pagi, Suster Lia. Selamat pagi, Suster Lia. Oke, anak-anak. Iya. Oke, hari ini bersama Suster Lia kita akan bersama-sama melihat siapa sih pelindung sekolah kita. Emangnya ada ya?
Ada. Coba kita akan lihat siapa ya sebentar ya, Suster. Iya. Bu sekolah Chandra Tarakan boleh Lestari. dibantu? Nah, kita lihat sama-sama ya. Anak-anak siap ya. Perhatikan ya. Nah, Lanjut, Bu. Nah, anak-anak, pertama kita akan mengenal. Nah, di sekolah kita ada yang namanya Bunda Elizabeth. Nah, Bunda Elizabeth Peters. Nah, itu siapa ya? Itu adalah pendiri kongregasi Suster CB. Suster CB itu siapa? Ini Suster Lia. Suster Lia adalah Suster CB yang mendampingi anak-anak, yang menemani anak-anak di sekolah KBTK Tarakanita 5. Nah, Bunda Elizabeth ini lahir di Desa Lut yang terletak di pinggir Sungai Mas. Di mana, Suster? Itu di daerah Eropa, di Belgia sana. Pada tanggal 1 November 1789. Nah, kemudian lanjut, Bu. Bunda Elizabeth ini adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Nikolaus Gruyters dan ibunya Maria Borde. Nah, kemudian pada 1 November Bunda Elizabeth dibaptis. Nah, di sini ayo yang beragama Katolik, siapa yang udah dibaptis? Chelsea. Pintar semua. Oke, lanjut, Bu. Kemudian Bunda Elizabeth ini ketika sudah besar, sudah seperti Suster Lia, sudah besar, pergilah Bunda Elizabeth ini ke Maastricht. Kemana, Suster, ke Maastricht itu? Maastricht itu adalah negara Belanda. Di sana Bunda Elizabeth bekerja sebagai seorang pengurus rumah tangga. Ayo, siapa yang coret-coret? Suster Lia nggak mau loh kalau coret-coret. Nah, kemudian teman-teman, pada saat itu situasinya itu sangat tegang waktu itu di negara Belanda dan sekitarnya. Karena apa? Karena pada saat itu ada sebuah perang. Perangnya namanya Perang Revolusi Prancis. Sangat ngeri sekali di sana karena di sana banyak loh imam, banyak pastor, banyak romo, banyak calon romo juga, ada suster, ada bruder, mengalami pengejaran dan penangkapan. Mereka sangat menderita pada waktu itu. Kemudian juga banyak orang yang tidak beriman, ada orang yang tidak bermoral, dan di sana itu dulu gereja-gereja itu ditutup dan dijadikan gedung pertunjukan. Oh, ngeri ya pada waktu itu. Nah, pada saat itulah, lanjut, Bu. Pada saat itulah, nah ini situasi perangnya ya pada waktu itu nih. Coba dilihat, wih, ngeri ya, banyak bom di mana-mana tuh. Banyak yang meninggal pasti. Nah, lanjut, Bu. Nah, Bunda Elizabeth itu sangat tekun berdoa. Bahkan berdoa sampai 15 sampai 16 tahun sambil mencucurkan air mata. Kenapa? Karena kerinduannya untuk mengabdi Tuhan secara tulus dan sempurna. Bunda Elizabeth ingin membantu para imam, calon imam, suster, bruder, dan orang-orang yang menderita pada waktu itu. Nah, akhirnya pada suatu saat Bunda Elizabeth itu mendapat jawaban bahwa Bunda Elizabeth bisa mendirikan sebuah biara yaitu persetujuan dari surga. Nah, pengalaman ini akhirnya membawa Bunda Elizabeth akhirnya bisa mendirikan biara. Lanjut, Bu. Nah, ini Bunda Elizabeth tekun berdoa sambil mendoakan doa ini loh. Anak-anak, coba dengarkan Suster Lia. Karena
doa Bunda Elizabeth ini besok anak-anak juga akan diajarkan ya oleh ibu-ibu gurunya di kelas untuk mendoakan doa Bunda Elizabeth ini. Namanya doa Oh Pencinta Hatiku. Nah, yang udah bisa, kita coba bersama-sama ya. Karena dulu Bunda Elizabeth itu tekun sekali mendoakan doa ini. Jadi sampai sekarang kita juga bersama-sama mendoakan doa ini. Coba ya, kita coba bersama-sama. Boleh dibuka mikrofonnya sebentar. Oke, kita coba ya. Oh, pencinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam kamu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena buat aku dalam pengabdianmu, tetapi tidaklah bermanfaat bagi unjuk bagi sama manusia. Anak-anak besok Mikrofonnya, Sus. sudah masuk seperti biasa, anak-anak akan dibiasakan untuk mendoakan doa ini. Kita akan bersama-sama untuk mendoakan doa ini supaya apa? Supaya kita juga bisa bersyukur, juga bisa mohon rahmat dan berkat melalui Bunda Elizabeth supaya pinter dengan rajin belajar. Oke. Lanjut, Bu. Enggak. Enggak mau, Jod. Chandra, boleh minta tolong? Anak-anak nanti saat suster menjelaskan tidak ada yang coret-coret ya. Harus di-mute tadi lu. Ya, terima kasih. Nah, coba anak-anak sekarang lihat ada suster cantik di sana. Ya, dan akhirnya pada tanggal 29 April di Maastricht, Belanda, kongregasi CB didirikan, yaitu kongregasinya Suster Lia ini. Nah, jadi pusatnya itu ada di Belanda, di kota Maastricht. Nah, ini adalah salah satu suster CB juga. Ini temannya Suster Lia, namanya Suster Rafaela. Banyak nanti bisa dilihat ya, di IG ada, di Facebook ada. Nanti bisa mengikuti para suster CB. Oke, selanjutnya. Nah, ini anak-anak ada yang tahu ini adalah para suster CB yang pertama yang mengawali karya di Indonesia, yaitu pada tanggal 7 Oktober 1918. Wah, belum merdeka ya, suster? Belum, waktu itu belum merdeka. Para suster sudah masuk lebih dulu ke Indonesia. Nah, lanjut, Bu. Nah, ini anak-anak Bunda Elizabeth wafat tanggal 26 Juni 1864. Namun, meskipun ataupun Bunda Elizabeth wafat, tidak berarti kongregasi CB itu berhenti. Namun banyak loh yang meneruskan, penerus-penerusnya. Bahkan sampai saat ini loh, anak-anak banyak sekali yang masuk menjadi suster CB. Kakak-kakak muda, cantik-cantik, mereka mau mengikuti Bunda Elizabeth dalam kongregasi CB. Nah, akhirnya nanti bisa apa? Bisa mendampingi anak-anak di Tarakanita. Lanjut. Wah, ini dia. Ada banyak doa dan benih panggilan yang meneruskan karya dan pengabdian Bunda Elizabeth. Wah, ini namanya calon suster, namanya postulan. Tuh banyak ya. Ada 12, Dan ada yang lebih banyak lagi. Ini dia. Woi, banyak ya. Tuh, ada yang biru, ada yang putih. Nah, yang banyak banget sih susternya.
Iya, itu Iya. calon-calon suster. Banyak sekali. Nah, Wow. ayo siapa yang mau jadi suster? Banyak kan? Tuh, banyak sekali. Nggak sedikit. Sip. Mantap, pokoknya ditunggu. Banyak kakak-kakak di sana. Ini dari berbagai daerah dari Indonesia. Nah, ini semua yang pertama masuk adalah yang biru-biru ini yang di bawah. Yang di bawah, kakak-kakak yang berlutut ini ya. Kemudian nanti sudah belajar, kemudian pakai baju putih, udah pakai kerudung seperti ini yang di atas ini ya. Yang di atas ya, itu baru pesta mereka ya. Itu salah satu kayaknya ada Suster Lia di situ ya. Yang mana ya, Suster? Iya. Mantap. Oke, baik, selanjutnya Ibu kita akan lihat, coba. Banyak loh fotonya. Nah, ini dia. Oh, ini juga masih. Selanjutnya. Oh, ini dia. Siapa bilang suster-suster itu nggak bisa berekspresi ya? Mereka suster-suster juga galau. Ini ceria semua ya. Nggak ada yang sedih ya. Mengikuti Bunda Elizabeth nggak ada yang sedih. Mantap, semua bisa tertawa dan bahagia. Oh, ini dia. Selanjutnya. Gembira ke semua ya. Aduh, ini apa ya ini? Aduh, ya ini teman-temannya Suster Lia ya, ada 3. Selanjutnya. Ini. Waduh, masih ada loh. Ya ampun, banyak ya suster-susternya. Ya, ini adalah itu dulu Suster Lia waktu masih pakai baju biru. Loh, ada di situ. Nah, oke, selanjutnya. Nah, anak-anak, Suster CB itu dulu pas pertama kali masuk ke Indonesia, karya pertamanya adalah karya kesehatan, yaitu di Rumah Sakit Santo Carolus. Ayo, siapa yang udah tahu Rumah Sakit Santo Carolus? Chelsea tahu. Mantap. Ini yang di bagian atas ini itu adalah, tolong Bu di yang itu Bu, ini adalah Rumah Sakit Santo Carolus zaman dulu loh. Siapa bilang Rumah Sakit Carolus itu langsung gede segitu? Enggak. Dulu kecil seperti ini. Tahu. Iya. Nah, ini adalah kemudian selanjutnya, Bu. Nah, selain karya kesehatan juga para suster CB punya karya sosial. Nah, ini ada. Ya, sebentar ya. Nanti ya kalau mau tanya, kalau udah selesai ya. Sebentar. Nah, ini adalah karya-karya para suster CB juga. Di sini ada Wisma Maya yang ada di Kaliurang, Shantikara ada di Yogyakarta, juga panti asuhan dan asrama. Selanjutnya. Nah, ini adalah karya pastoral para suster CB. Jadi suster CB selain di kesehatan, di sosial juga memiliki pastoral, mengunjungi orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan, juga menanam. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh para suster CB yang mengikuti Bunda Elizabeth. Selanjutnya, Bu. Nah, ini dia, kita akan masuk ke sini. Nah, ini salah satu gedung Tarakanita ya, bukan KBTK Tarakanita 5 tapi. Nah, selanjutnya Bu. Nah, salah satunya KBTK Tarakanita 5 itu adalah bagian dari Yayasan Tarakanita. Ya, ini adalah gambar ya dulu waktu sebelum pandemi. Jadi biasa anak-anak kalau udah masuk kayak gini nih. Baris sama ibu guru, beracara di luar, bercerita bersama, menyanyi bersama. Ya, kangen ya, pasti pengen ya. Ya, mau semoga dong. Ada Chelsea. Oh ya. Aduh ya. Semoga pandeminya cepat berakhir ya, biar kita bisa sekolah bersama-sama, ketemu Suster Lia dan ibu guru lainnya. Selanjutnya, Bu. Nah, itu dulu waktu sebelum pandemi. Sekarang kita sudah pandemi, nah kita sekolahnya seperti ini ya. Bersama-sama bertemu, belajar, bermain dalam ruang Zoom meeting.
Nah, tetap sama gembiranya kok, tetap sama, bisa bermain, bergembira bersama ibu guru semua. Betul loh. Di sini mana dicari? Mana ya foto saya kemarin itu ada semua di sini ya. Semua anak-anak pintar dan hebat semua waktu nge-Zoom ya. Tetap semangat. Selanjutnya, Bu. Nah, anak-anak tadi itu adalah Bunda Elizabeth, pendiri Kongregasi Suster-Suster CP. Nah, dan sekarang selanjutnya adalah kita akan mengenal Santo Carolus, pelindung Kongregasi CP dan pelindung Yayasan Tarakanita, termasuk KBTK Tarakanita 5. Nah, ini dia. Selanjutnya, Bu. Nah, ini adalah foto Santo Carolus waktu kecil. Nah, Santo Carolus itu lahir di sebuah Puri Arona di Lago Maggiore, Milano, Italia. Nah, itu ya di Milano, Italia ya, di daerah Eropa sana. Pada tanggal 2 Oktober 1538. Santo Carolus adalah anak keempat. Ayahnya bernama Gilberto Borromeus dan ibunya bernama Margareta de Medici. Kemudian Santo Carolus memiliki sikap hati dan kepribadian yang rendah hati. Nah, anak-anak rendah hati ya seperti Santo Carolus, seperti pelindung sekolah kita, bahwa kalau kita bisa, kita nanti jadi juara, kita tidak boleh sombong, kita harus tetap rendah hati, kita juga harus sederhana. Kemudian Santo Carolus juga tekun loh, tekun belajar. Jadi Santo Carolus itu melindungi sekolah untuk mengajak anak-anak tekun belajar, supaya cepat pintar, dan akhirnya nanti bisa menjadi orang yang sukses. Kemudian Santo Carolus juga tertib. Jadi kenapa ibu guru itu selalu mengajarkan anak-anak untuk tertib? Karena biar anak-anak itu disiplin, ya, biar tertib. Jangan nanti males, nggak mau bangun, nggak boleh seperti itu. Kita harus tertib dan disiplin. Kemudian selain usaha, juga Santo Carolus itu adalah pribadi yang setia dalam doa. Jadi anak-anak, kita memang harus banyak belajar, kita harus banyak berjuang, tapi kita juga tidak boleh lupa dengan berdoa. Ya, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya kita diberkati Tuhan, diberikan rahmat kesehatan, juga segala rahmat yang kita butuhkan secara khusus loh dalam masa pandemi saat ini, supaya kita tetap sehat ya. Oh ya, ini susternya mau menyapa anak-anak. Oke. Selanjutnya, Bu. Nah, kemudian Santo Carolus pada umur 21 tahun mendapat gelar doktor. Karena Santo Carolus itu rajin belajar. Nah, itu masih muda udah jadi udah mendapat gelar doktor. Kemudian usia 25 tahun, Santo Carolus menjadi imam dan kemudian menjadi uskup di Milan. Nah, kemudian tahun 1560, Santo Carolus menjadi sekretaris di Vatikan. Ya, sekretaris di Vatikan ya, yang sekarang itu, yang kalau yang Katolik itu yang tempatnya Bapak Paus yang tinggal di sana. Nah, dulu Santo Carolus di situ menjadi sekretaris. Nah, anak-anak, Santo Carolus itu seorang pendidik dan membaharui iman dan moral pada waktu itu. Nah, karena pada waktu itu juga ternyata ada situasi dan kondisi yang kurang baik. Oleh karena itu, Santo Carolus banyak mengajarkan banyak hal yang baik kepada orang-orang, kepada para imam, dan kepada siapapun yang ada pada waktu itu. Nah, Santo Carolus ini juga mendirikan seminari. Itu apa, anak-anak? Seminari itu tempatnya calon-calon romo yang belajar ya untuk menjadi imam. Nah, kemudian juga Santo Carolus mendirikan perkumpulan Bina Iman Anak. Bina Iman Anak sekolah minggu ya, seperti anak-anak ya kalau belajar di Bina Iman Anak. Kemudian selanjutnya
Santo Carolus. Nah, ini dia kita akan melihat bagaimana sih Santo Carolus itu ya. Santo Carolus itu anak-anak yang pertama bersahabat dengan siapa saja. Nah, anak-anak kita diajak nih belajar dari Santo Carolus yang melindungi sekolah kita untuk bisa bersahabat, mau berteman dengan siapa aja, tidak pilih-pilih ya, tidak pilih-pilih karena Santo Carolus mau menyapa semua orang dan mau berteman kepada siapa saja. Kemudian yang selanjutnya juga masih disiplin. Jadi kita semua diajak untuk bisa hidup disiplin dan tertib. Nah, juga selanjutnya Santo Carolus suka membaca. Siapa yang di sini suka membaca? Nggak ada. Aku, Oh ya. Suka membaca ya anak, karena apa? Membaca itu adalah jendela dunia. Nah, biar apa? Kita biar banyak mendapat ilmu, biar kita juga tetap pinter dengan banyak membaca buku, banyak membaca apapun yang bernilai baik untuk bisa membantu anak-anak semua. Ya, selanjutnya Santo Carolus adalah seorang yang pendiam. Nah, tapi ini pendiamnya pendiam yang positif ya, pendiam yang baik, bukan yang pendiam diam, nggak mau ngapa-ngapain, itu enggak. Tapi banyak berdiam diri dalam doa, banyak merenungkan sabda Tuhan, banyak waktu untuk bisa merenungkan setiap hal yang dilakukan. Nah, kemudian Santo Carolus itu juga tidak mudah menyerah. Nah, kemarin Suster masih ingat dijelaskan oleh Ibu Rina ya kemarin tentang daya juang, tentang CC5+. Nah, itu juga karena apa? Ternyata Santo Carolus itu adalah pribadi yang tidak mudah menyerah. Jadi, anak-anak itu diajak untuk bisa berani belajar ketika apa? Susah, kesulitan ya. Dapat tugas dari ibu guru yang susah. Aduh, jangan menyerah, jangan menangis dulu. Ditanyakan dulu kepada mama atau kepada ibu guru. Jangan langsung nangis kalau nggak ngerti ya. Nah, itu kalau berarti nangis itu udah menyerah. Nah, itu berarti tidak seperti Santo Carolus yang tidak mudah menyerah ya. Nah, jadi anak-anak harus bisa belajar melalui hal-hal yang setiap hari diajarkan oleh ibu guru di kelas ya. Kemudian adalah yang selanjutnya tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab anak-anak apa? Tanggung jawabnya bisa belajar dengan tekun. Membantu orang tua itu adalah tanggung jawab anak-anak. Ya, Selin, silakan Selin. Kemudian yang selanjutnya adalah Santo Carolus adalah pribadi yang visioner. Halo, kemarin udah dijelasin semua ini, udah dijelasin sama Bu Rina kemarin ya. Jadi udah pasti ngerti visioner, visi itu memiliki cita-cita. Jadi anak-anak juga harus memiliki cita-cita ya. Kalau ditanya, Chelsea, apa cita-citanya? Gitu ya. Jadi harus tahu cita-cita kalau udah besar apa gitu. Reata, apa cita-citanya kalau udah besar? Chelsea mau jadi dokter hewan. Oh, ya, sip, mantap. Ya. Jadi pokoknya anak-anak harus punya Bisa mau jadi suster, Mi. Wah ya mantap, pokoknya jadi suster, ditunggu. Oke, baik. Jadi mau jadi polisi. Ya, siap. Semua baik ya cita-citanya, tapi harus anak-anak juga harus. polisi. Aku mau jadi dokter. Oke. Siap, pokoknya semua baik. Ya, sip, mantap semuanya. Nah, jadi anak-anak berarti harus rajin belajar untuk bisa meraih cita-citanya. Oke? Jadi jangan males-males, jangan ngambek-ngambek, terus jangan rewel-rewel. Kalau yang nangis terus itu, waduh, ini nggak visioner, itu cita-citanya berarti jauh gitu ya. Nah, oke, jadi semua anak KBTK Tarakanita itu sip-sip semua, pinter pokoknya ya. Oke, yang selanjutnya adalah pribadi yang jujur. Nah, anak-anak,
kita semua diajak oleh Santo Carolus, khususnya di KPTK Tarakanita 5 ya, kita semua belajar untuk menjadi pribadi yang jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu adalah kunci sebuah kesuksesan dalam sebuah kepribadian ya. Karena apa? Jujur itu adalah nilai yang paling mendasar, nilai yang paling pokok dalam sebuah kehidupan. Jadi, jujur itu apa sih, Suster? Jujur itu tidak bohong. Nah, ya tidak bohong loh ya. Siapa yang suka bohong itu berarti itu tidak jujur ya. Nah, jadi kita semua harus belajar jujur, mengatakan apa yang sesungguhnya, apa yang sebenarnya. Kendati pun anak-anak berbuat salah, lebih baik anak-anak jujur itu adalah sebuah nilai, adalah sebuah sikap yang sangat terpuji. Dan pasti mama, papa, kakek, nenek, ibu guru, semua kalau anak jujur itu, anak-anak jujur pasti akan dihargai, sungguh sangat dihargai. Nah, Mandarin aku bisa sulap. nanti lagi ya sulapnya, sekarang kita dengerin ini dulu ya. Nah, jadi anak-anak, kita semua harus belajar untuk bisa berlaku jujur, berkata jujur kepada siapa aja, kepada mama papa, kepada ibu guru, kepada kakek nenek, dan semua orang. Kemudian kehendak yang kuat. Nah, kehendak yang kuat itu juga tadi bagian dari tidak menyerah ya. Jadi ketika anak-anak ingin belajar, berjuang, itu adalah sebuah kehendak yang kuat. Jadi kita harus semangat. Kita harus semangat, jangan loyo. Nah, biasanya kalau yang bangun tidur, mama males gitu, itu nggak boleh. Itu berarti tidak memiliki kehendak yang kuat. Nah, Santo Carolus itu mengajak anak-anak untuk bisa menjadi dan memiliki kehendak yang kuat. Nah, itu anak-anak Santo Carolus itu luar biasa toh, melindungi sekolah kita, mengajarkan nilai itu. Nah, ini semua ada di CC 5+ yang kemarin dijelaskan oleh Ibu Rina. Selanjutnya, nah, anak-anak, Suster Lia mau cerita loh sekarang. Karena Santo Carolus waktu itu mengalami juga seperti suatu situasi kita sekarang ini. Kalau sekarang itu kita mengalami wabah virus corona. Nah, kurang lebih, nah ini gambarnya ya waktu itu Santo Carolus melayani orang-orang yang menderita karena wabah sampar dan pes pada waktu itu. Itu juga sangat mengerikan anak-anak. Banyak orang yang meninggal dan sangat menderita. Nah, Santo Carolus tidak takut loh. Santo Carolus waktu itu tidak takut untuk melayani orang-orang yang sakit dan menderita pada waktu itu. Nah, dan pada akhirnya dengan kerelaan hatinya, dengan keberaniannya, Santo Carolus bisa melayani semua orang, bisa memberikan komuni suci, kemudian pengurapan orang sakit dan sebagainya, dan akhirnya banyak jiwa yang diselamatkan. Nah, berarti Santo Carolus itu nggak takut dan tetap semangat loh. Nah, dan akhirnya, tapi anak-anak sekarang untuk bisa itu jangan keluar kayak Santo Carolus ya, kita tetap di rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan. Nah, dan pada akhirnya Santo Carolus itu memberikan hidupnya sepenuhnya dalam pelayanan dan wafat karena tertular wabah itu sendiri. Tapi Santo Carolus bahagia. Karena apa? Karena Santo Carolus itu bisa memberikan hidupnya secara penuh kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang menderita karena wabah waktu itu. Nah, kemudian pada 4 November 1584, Santo Carolus wafat. Selanjutnya, nah itu anak-anak, 1 November 1610, Santo Carolus diangkat menjadi orang kudus dan menjadi pelindung kongregasi suster-suster cinta kasih Santo Carolus Borromeus dan pelindung karya pendidikan Yayasan Tarakanita termasuk KBTK Tarakanita 5. Nah, jadi anak-anak, Santo Carolus adalah pelindung sekolah kita
Dan kita juga diajak untuk bisa belajar seperti Santo Carolus. Nah, anak-anak, nggak banyak ya penjelasan Suster Lia. Suster Lia cuma bercerita, banyak berbagi foto, aduh, apa semuanya itu, tapi paling tidak Suster Lia mengenalkan siapa sih Bunda Elizabeth dan Santo Carolus. Nah, jadi itu fotonya Bunda Elizabeth adalah pendiri kongregasi Suster-Suster CB yang sekarang Suster-Suster CB itu berkarya di Yayasan Tarakanita, termasuk sekolahnya anak-anak KBTK Tarakanita 5. Jadi Suster Lia ini adalah Suster CB. Kemudian yang di bawah ini adalah Santo Carolus Borromeus, pelindung kongregasi Suster CB dan pelindung Yayasan Tarakanita, yaitu KBTK Tarakanita juga ya termasuk dilindungi oleh Santo Carolus. Nah, demikian dari Suster Lia. Ada yang mau tanya enggak ini? Ayo yang mau tanya boleh. Ada yang mau tanya, silakan. Gimana caranya Suster jadi Berapa sekolah jadi suster? Gimana? Gimana sekolah jadi suster? Berapa lama Oh, berapa sekolah lama? jadi suster? Oh, berapa lama sekolah jadi suster? Asik. Seneng Suster lo mau jawabnya, semangat ini. Jadi sekolah jadi suster itu pertama ada jadi yang buat ya, sebentar ya. Yang pertama itu adalah masa aspiran, itu masa pengenalan. Biasanya nanti anak-anak bisa melihat datang di susteran atau di satu tempat yang ada suster CB-nya, melihat gimana sih para suster itu gitu. Itu bisa melihat-lihat dulu. Nanti oh cocok enggak ya mau ke sana. Oh senang enggak ya jadi suster ke sana. Itu bisa masa pertama. Kemudian yang pakai baju biru tadi, Mbak Chandra, Bu Chandra bisa ditampilkan yang biru putih tadi enggak ya? Nah, kemudian sekolah jadi suster yang pakai baju biru ini tadi, nah mana? Nah, pakai baju biru ini ya, yang kayak ini anak-anak Korea ya, rompinya bagus toh. Nah, bagus itu 1 tahun, biasanya bisa 1 sampai 2 tahun. Nah, kemudian setelah pakai baju biru-biru itu, nah ini setelah pakai baju biru ini 1 tahun, nanti terus udah pakai kerudung putih, pakai bajunya putih juga, kayak malaikat itu 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun, nanti baru pakai ini, dapat ini nih, salib suster yang enggak ada di situ. Salib suster ini. Suster Lianya mana? Loh, udah tadi kan udah diliatin. Yang itu tadi ditunjuk pakai biru-biru itu Suster Lia loh. Sebentar. Nah, ini Suster Lia waktu pakai baju putih. Nih ya. Bisa lihat suster Lianya. Hah? Bisa lihat suster Lianya. Ya, lihat. Ya. Suster Lia itu waktu pakai baju putih. Nah, udah ya, tadi itu udah cukup. Nah, itu pakai baju biru 1 tahun, pakai baju putihnya, pakai kerudung putih, pakai baju putihnya 2 tahun. Kemudian setelah itu terima ini salib yang suster pegang ini. Kemudian pakai bisa ini setelah pakai ini salib ini, kemudian bisa pakai kerudung biru, pakai baju biru. Dan itu namanya sudah bisa berkarya. Seperti saat ini Suster Lia menemani anak-anak di KBTK Tarakanita 5. Jadi Suster Lia juga baru dari pakai baju putih itu belum lama, baru 1 tahun. Nah, jadi Suster Lia juga baru lulus dari sana. Jadi sekitar 3 sampai 4 tahunan untuk bisa menjadi bisa menjadi suster CB, untuk bisa bersama anak-anak, bisa melayani banyak orang, itu biasanya 3 sampai 4 tahun. Nah, nanti setelah Suster Lia ini pakai kerudung biru, pakai salib, pakai baju birunya selama 4 sampai 5 tahun, nanti Suster Lia akan pakai cincin. Nah, tapi nanti masih jauh gitu. Sekarang bersama anak-anak dulu ya di sini.
Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Makasih Suster Lia. Kembali Suster Lia, umurnya berapa? Apa? Suster Lia, umurnya berapa? Malu. Kenapa? Ayo. Makasih hadiah ulang tahun. Ayo tebak, ada yang tahu umurnya Suster Lia berapa? Masih imut-imut loh, Suster. 33. Berapa? 33. Waduh, 33 ulah. 25. 23. Anak-anak jangan kaget tapi ya sebenarnya. Nggak apa-apa, Suster Lia akan jujur. Nah, itu tadi. Kita harus jujur. Umur Suster Lia sekarang, kemarin Suster Lia baru ulang tahun tanggal 6 Juli ya. Umur Suster Lia adalah 23 tahun. Ada yang percaya? 23 tahun. Percaya, Karena Suster. Suster Lia dulu lulus SMA. Masih muda, Suster. Iya, masih muda karena dulu Suster Lia setelah lulus SMA, setelah lulus SMK ya, Suster Lia dulu SMK, kemudian langsung masuk pendidikan menjadi suster. Makanya sekarang baru 23 tahun udah jadi suster. Gimana? Suster Lia sama ulang tahun. Suster Lia. Oke, ya. Suster Lia di mananya? Lia. Nanya apa ini? Enggak jelas ya, Bu. Sekolahnya kayak gimana? Belajarnya mananya? Anak-anak yang tanya satu-satu ya. Belajarnya Lia. Belajarnya ada suster. Agatha lagi dulu mau tanya apa? Dengerin kamu jawab. Ntar kalau berbohong ntar dosa. Iya, benar. Kalau berbohong nanti dosa. Jadi kita harus jujur ya, benar. Benar sekali kalau berbohong nanti kita dosa. Pinter. Jadi semua enggak boleh berbohong ya, oke? Sip. Oke, cukup ya anak-anak. Sudah jam 10 lewat 5. Bohong. Ya, oke. Terima kasih untuk semuanya, untuk kebersamaan kita. Suster Lia senang. Ya, oke. Terima kasih Suster Lia senang bersama anak-anak hari ini. Sudah mengenal Bunda Elizabeth dan Santo Carolus yang menjadi pelindung sekolah kita. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Papa Mama. Saya kembalikan ke Ibu Neni. Silakan Bu Neni. Terima kasih, Suster Lia. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan banyak ya dari Suster tentang pelindung sekolah KBTK Tarakanita 5. Nah, ternyata banyak sekali ya hal-hal yang baik yang Bunda Elizabeth dan Santo Carolus diajarkan untuk kita. Anak-anak senang hari ini? Senang. Iya. Senang. Ada gambarnya tadi. Iya, anak-anak tadi Suster Lia juga sudah memberitahukan bahwa Santo Carolus adalah pelindung sekolah yang banyak sekali. Anak-anak bisa mencontoh semua kebaikan-kebaikan dari Suster Elizabeth dan Santo Carolus. Anak-anak senang hari ini? Senang. Nah, anak-anak kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini, tapi kita mau nyanyi dulu sama-sama ya. Ya, sebelum berdoa kita akan berdoa dulu, akan bernyanyi dulu. Ibu Helen minta tolong Ibu Helen. Nah, anak-anak boleh ikut sama-sama ya, mikrofonnya boleh dibuka. Di sini. Di mute ya. Senang. Panas. Boleh sambil ikutin ya.
sebelum kita akhiri dengan berdoa, kita foto dulu sama-sama ya. Ya, kita foto sama-sama. Ya, siapkan. Ada 3 slide ya. Silakan Ibu Chandra. Ya, anak-anak senyum. Yang kedua. Oke, terus satu lagi ya. Yang ketiga. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, kita sudah ada di penghujung kegiatan kita. Terima kasih kepada Suster Lia dan anak-anak dan Mama Papa hari ini. Kita sudah mengikuti kegiatan MPLS hari yang ketiga. Nah, besok kita akan jumpa kembali di hari MPLS yang keempat ya. Ya, kita sudah akan mengakhiri kegiatan kita. Kita berdoa bersama. Sikap doa yang baik. Baik. Ya. Kita akhiri kegiatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami boleh belajar bersama Ibu Guru, suster, dan teman-teman. Akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Semoga kami selalu sehat, selalu bersemangat, dan besok kami akan kembali lagi untuk belajar bersama. Berkatilah kami dan juga Mama Papa. Semoga dengan semangat mendampingi kami dalam mengikuti kegiatan kami setiap hari. Amin. Bunda Maria, Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak hari ini sudah hebat. Coba semangat dulu, tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. We are the best. Terima kasih juga Mama Papa yang sudah mendampingi anak-anak hari ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Terima kasih semua anak-anak. Terima kasih Bu Neni. Terima kasih Suster. Jangan lupa. Terima kasih anak-anak, Ibu Guru dan Mama. Sampai jumpa besok ya. Sudah